kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Itu. Tak ini suara telune Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Mas Tri, udah lama gak jumpa dengan teman-teman setelah Sinau. sampai tinggal Mas. Lama, iya. Beberapa sekali, episode iya. sempat menghilang ya. 4 kali tayangan. Aku ya kangen rek. Suwe gak ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas. Bareng dengan Mas Tri. Dan Mas Unyep. Asik. Balik norit temennya yo. Iyo. Malaikat Ulang gak popol. Enggak masalah. Iki ini masuk. Ayo asik. Oke, jadi Mas Tri, apa? aku pakai baju warna biru. Sampean pakai baju warna merah. Pasti teman-teman Sinau penasaran kenapa kok kita harus pakai warna kayak gini. Sponsornya Indomaret. Sponsornya Indomaret jare. Ono Al-Fatihah lek salah apik. Jadi kita dapat ilmu baru teman-teman. Nanti suatu saat akan kita jadikan narsum ini. Gitu. Apa Ya. itu Mas? Mas Gigi. Oh iya pasti. Harus itu itu nanti. Jadi narsum untuk mendidik kita soal spektrum, soal apa itu. Ada subliminal dan lain-lain ya. Iya. Gitu ya. Oke, sekarang Uno ya. Berarti nggak jadi. Gak jadi. Ya, Kita langsung ke masternya saja. Oke. Karena teman-teman Sinau kita dengan adanya Ipo Sinau kita kan belajar nih Mas. Ya toh. Belajar jadi kita pingin tahu apa sih di dunia-dunia lain selain musik. Kita biasa main musik tapi ternyata di dalam seni itu ternyata banyak segmen. Gak hanya seni sebetulnya sih, banyak profesi juga macam-macam juga kayak itu. Dan kali ini kita ngomong tentang film. Tentang? Film. Sekali lagi tentang? Film. Oke, waduh apik ya. Pancet ya. Nadanya lo pancet film. Tentang film ya. Oke. Langsung digunakan atau? Enggak, sebelum kita nanti ngomong-ngomong sama Mas Tuli. Jadi jangan sampai tahu dulu kalau namanya Mas Tuli. Iya. Nanti kameranya enggak ke saya dulu gitu ya, diedit. Nanti diedit Mas. Oh, jadi sensor dhisik Mas. Oh iya, berarti ini awal ini enggak ada sampean gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang perkembangan film nasional. Nasional aja? Perkembangan tentang film nasional itu pasti kita tidak lepas dengan orang-orang hebat di belakangnya. Tentu saja. Seorang kreator, macam-macam lah, macam kayak gitu. Termasuk aktornya juga dong. Penting bagi teman-teman Sinau dan kita mungkin di sini. Apa sih yang ada elemen-elemen apa aja sih yang ada dalam film kan kayak gitu. Iya benar. Nanti pasti akan kita tanya dengan berbagai macam permasalahannya. Betul sekali. Mengingat perkembangan mungkin nanti kita pengen tahu sejarah film nasional, kita ingin tahu apakah memang ada genrenya film-film itu, termasuk teknis dan sebagainya. Terus perkembangannya juga suka dukanya nanti jelas ada. Oh ya, khususon itu, karena itu nanti yang jelas tentang profilnya Mas. Iya. Narasumber ini nanti. Jadi teman-teman Sinau selama ini nonton film sudah tahu jadi aja. Kita akan paling enggak, meskipun enggak terlalu mendalam, kita akan tahu apa aja, mulai dari permasalahannya, dari suka dukanya, dari apalagi mesti prosesnya, dari aktornya. Ada yang bilang, lek kata dari aktor kayak gitu, lek tapi sukses. yang jelas proses kreatif Mas. Proses kreatif itu yang mungkin orang yang enggak bisa melihat betapa kenapa kok ini harus dihargai gitu loh. Karena itu sangat mahal sekali. Kalau menurut saya sih memang nggak iso dinilai gitu, karena proses kreatif itu membutuhkan. Waduh, aku gak ngerti. Mungkin nanti ini mesti ngerti. Boyku ceritone suka duka sama seperti kalau sampean membuat sebuah lagu pasti ada sebuah perjuangan dalam proses kreativitas itu. Yes. Ini kita termasuk film bukan ini nanti? Nah, itu nanti kita tanyakan. Oke, jadi teman-teman Sinau, sambil kita nunggu apa Mas Ri? Rata-rata. Kita akan kenalan dulu sama bintang tamu kita karena narasumber kita. Narasumber film kan bintang tamu jadi. Guest apa casting.
Casting. Ya. Dan jarang-jarang loh Mas. Artinya gak mudah kita bisa mengundang sama Mas yang satu ini, Iya. Mas Tuli ini yang populer dengan nama Mas Tuli. Beliau senior, beliau banyak prestasi, beliau banyak juga karya-karyanya, nah, kayak gitu. Jadi soalnya tak liatin Mas Tuli. Wah, asin kecut tuh. Maksudnya banyak makan asam garam. Oh iya. Wis kate mangkel kan. Padahal positif ya. Ki sajane acara opo sing nembatine dhek paling ngono. Ya kita merusak citra film untuk diperbaiki oleh Mas Tuli nanti. Nah, gitu Gitu ya. ya, teman-teman. Ya, langsung ya. Boleh. Kita langsung ke perkenalan. Perkenalan, silakan. Mas Tuli. Mas Tuli namanya siapa? Nama saya Tuli. Tapi sampean lebih namanya Astu Iya, Pradana. sebenarnya Astu Prasidya. Prasidya. Astu Prasidya. Kenapa bisa dipanggil Tuli? Enggak tahu, tapi itu nama mulai kecil di keluarga. Ya, Oh, Dipanggil keluarga. Tuli. Sampai sekarang juga dipanggil Tuli. Dan lebih nyaman sebenarnya dipanggil Tuli. Kayak saya ya. Astu Cili gitu katanya Oh, sih. Astu Cili, Astu singkatannya. Cili. Jadi Tuli. memang tubuh saya kan cili gitu, kecil. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya, Dulu nggak mungkin. tahu. Dulu masih Astu ditut ya. Cili gitu. Tuli. Iya. Ya, saya filmmaker. Filmmaker. Saya bikin film, bikin animasi juga. Film dan animasi. Film dan animasi. Terus apa mana? Perkenalan ini mau kok singkat banget gitu. Enggak, nanti kita jelas ya akan tahu di mana rumahnya. Kalau boleh, kalau berkenan. Yang jelas. Enggak salah, saya kalau mengenalkan diri itu selalu bingung gitu loh. Karena saya ingin dikenal sebagai Tuli. Profesinya apa? Ya saya bikin film, bikin animasi. Bikin film, Udah gitu aja. animasi. Cuma gitu. Tinggal di mana? Di Malang. Oke. Nanti biar orang nyari sendirilah. Kan Iya. maksudnya ada lah link ya. Iya, nanti ada linknya. Tapi Hah? Mas Tuli ini dari umur berapa sih udah tertarik dengan dunia perfilman kayak gini? Kalau film ya. Maksudnya bukan sebagai penikmat loh ya, tapi udah nyemplung sebagai maker kayak gitu. Kebetulan waktu kuliah. Karena kuliah itu dulu di UM. Jurusan DKV. Diskonvis, desain komunikasi visual. Ya salah satunya kan di situ kan diajarkan tentang audiovisual, tentang video, tentang animasi juga ada kayak gitu. Dan sebelumnya ya saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain suka nonton film seperti itu. Tapi kan di waktu pas kuliah itu kan baru diajari, oh gini bikin film itu seperti ini, pegang kamera itu seperti itu. Jadi awalnya mungkin teknis dulu ya. Jadi maksudnya belajar teknis cara ngedit video itu kayak gimana, pegang kamera itu kayak gimana gitu. Lalu merangkaikan menjadi sebuah cerita itu seperti apa. Itu Dan tahun berapa sih Mas angkatan di UM itu Mas sampean Mas? Dulu saya masuk tahun 97. Masuk 97 lulus tahun. Lulus, jangan tanya lulus ya Mas. 2000, ya? waduh 2000. Kawan. Bukan mahasiswa itu ya, itu namanya mahasiswa. Kalau waktu dulu itu kan saya Iya, naik-naik gitu loh iya, kuliah iya, itu kan. iya. Jadi ya, saya itu 8 tahun. Kuliah tadi 2005 baru lulus gitu. Tapi kan 8 tahun kan bukan berarti aku ngarani itu kreativitas itu mandek hanya untuk belajar aja. Ya kan kayak gini loh Mas, ya semakin lama kita belajar kan semakin pinter. Ya benar. Betul. Jadi jangan Jadi buru-buru kalau skripsi. 8 tahun kuliah itu berarti berarti semakin senang belajar ya memang ya. Ya 8 tahun. Iya. Dianggap seperti itu aja. Jadi masuk 97. Ya pantaranku berarti ya. Antara siapa ya? Ya. Tapi gini Mas Tuli. Dulu kan masih belum kayak sekarang toh. Maksudnya teknologi itu. Karya pertama itu kira-kira dibikin tahun kapan? Tahun sekitar 2000-an. Oh 2000-an. 2000 atau 2001. Berarti pas masa kuliah Masa kan toh? kuliah 2000, berarti. tahun 2000 ya.
Memang waktu kuliah dulu, ya itu karena salah satu sebabnya itu karena kuliah, tapi juga aktif di organisasi, kemudian bikin film, terus kemudian cari duit dari animasi dan film juga kayak gitu loh. Jadi nggak semua kuliah terus belajar, pulang kuliah gitu enggak. Jadi lebih aktif di luar sebenarnya. Jadi Dan itu sempat ngeband juga. ya. Yo ngamen. Ngeband. Nggak, aku tadi mikir gini, kuliah, pulang belajar di kafenya itu, animasi segala macam. Ibaratnya kalau kita main musik di luar kan ngamen, mereka juga gitu. Jadi ngejobnya mereka itu juga, aku nganggapnya ngamen kayak gitu loh. Bahasa Ya, kasar kan kayak gitu. Bisa kayak gitu. Sama-sama ngamen dengan profesi yang berbeda. Tapi benar nggak sih Mas, itu menurut sampean itu memang sebuah proses kreativitas harus melalui tahap-tahap semacam kayak gitu menurut sampean piye? Ya kalau secara pribadi ya seperti itu yang saya lalui. Itu kan tiap orang kan beda. Mungkin secara proses kreatifnya kan beda-beda sebenarnya. Cuman kalau saya dimulainya dari seperti itu. Jadi saya belajar secara umum dulu, maksudnya belajar seni secara umum dulu gitu. Kemudian saya baru tahu oh saya lebih tertarik ke sini gitu loh. Dulu juga main grafis juga, animasi juga, musik. Kemudian fotografi, macam-macam gitu loh, animasi. Waduh saya ini mau apa ini? Iya, masih bingung. Karena unsur-unsur dalam film kan juga nggak lepas dari itu Makanya juga. itu, karena itu kemudian saya mengerucut, saya belajar film dan animasi gitu kan. Karena dalam animasi dan film itu sudah meliputi banyak bidang seni gitu kan, dari musik, menulis, fotografi, apapun udah grafis masuk semua gitu. Jadi seni panggung masuk semua di situ. Makanya itu termasuk pengalaman kerja berarti ya? Experience ya. Maksudnya itu proses saya gitu. Karena saya agak kesusahan harus milih seperti apa. Kemudian saya memilih, nggak tahu dulu sadar atau enggak, tapi saya akhirnya lebih ke memilih ke animasi. Oh lebih cenderung ke animasi. Animasi dan film karena belajarnya bareng gitu loh. Sampai sekarang pun saya juga bikin film yang bukan animasi, animasi saya juga bikin gitu. Jadi buat teman-teman Sinau yang bukan animasi, maksudnya filmnya itu melibatkan orang umpamanya ya, atau mungkin dokumenter kayak gitu. Video Sementara klip. iya. Sementara yang animasi itu paling banter-banternya ya masuk suaranya orang tok, suaranya tok, daber kayak gitu. Bener nggak Mas? Enggak juga sebenarnya. Atau memang nggak butuh sama sekali scoring sama ambience gitu tok? Oh enggak, Kalau ini animasi kalau itu. masih musik. Animasi maksudnya? Animasi itu kan kartun, maksudnya gini. Kalau di film, di audiovisual, itu kan gambar bergerak itu direkam oleh kamera, kan gitu kan. Karena kamera sekarang ya pakai HP aja udah bisa ngerekam video kan. Tiap detik itu kan ada berapa itu? Sebenarnya itu ada gambar antara 24 sampai 30. Sekarang ada 60 atau 120 frame. Kan gitu. Jadi makanya semakin padat gitu, semakin halus. Kalau animasi, gambar itu digambar. Foto itu digambar gitu loh. Digambar melalui proses digital bisa, melalui fotografi bisa, stop motion, pernah dengar stop motion? Iya, stop motion. Misalnya clay animation gitu ya. Misalnya malam itu berarti diberi tulang belulang itu tiap gerakan itu difoto crack. Oh kayak Sound the Ship berarti? Nah, Sound the Ship. Itu stop motion. Bisa animasi 2 dimensi, berarti animasi 2 dimensi berarti. Istilahnya apa kalau 2 dimensi? Kartun bener? Kartun. Dimensi itu kan sebenarnya gini, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. 2 dimensi itu kan ada X, Y gitu kan. Yes. Kalau ditambah Z itu jadi 3D, 3 dimensi seperti kita lihat seperti ini. Nah itu biasanya pakai software 3D memang, animasi untuk 3D. Yang sekarang dibuat game juga, semoga segala macam bisa. Iya. Jadi kalau maksudnya dulu waktu Mas Tuli pertama kali memutuskan untuk wes aku tak milih animasi wes kayak gitu. Itu karena aku sekali lagi bilang ya nggak sehebat sekarang ya, maksudnya equipmentnya.
instrumennya. Oh iya. Dulu masih 2 dimensi berarti ya? Atau udah bisa 3 dimensi? Ada 3 dimensi ada. Ada nggak karyanya Mas Tuli itu yang bisa di... Dulu jadi sekitar tahun 2002 ya. Tahun 2001 atau 2002 itu saya kebetulan jadi semacam kreatif director di sebuah perusahaan di Malang dulu. Jadi bikin game tapi animasi. Basisnya nggak apa-apa ya? animasi. Disebutkan aja nggak apa-apa. Namanya dulu Saber Kids. Sekarang Oke. Jadi dulu itu bikin kayak CD gitu loh, CD pendidikan gitu. Cuman itu CD pendidikan itu ada tentang bahasa Inggris, tentang matematika, tapi dikemas menjadi game gitu loh. Oh, menarik. Nah, gamenya ini dibikinnya pakai animasi 2 dimensi gitu loh. Masih Jadi 2 digambar. dimensi. Jadi digambar, saya ingat itu. Digambar sel ya, maksudnya sel itu gambar, tiap gambar yang digambar itu, kemudian di-scan, kemudian dimasukkan ke komputer, diwarna secara digital, kemudian diurutkan ya menjadi itu. Jadi animasi itu. Kemudian tiap bagian-bagian itu diatur sedemikian rupa, jadi ada dulu namanya. Kalau pernah. Dulu sekarang nggak ada. Makromedia director namanya. Flash itu ya semacam bikin untuk multimedia kayak seperti itu. Bukan flash apa? Disket ya? CD sudah. Sudah CD kalau Waduh, aku luwe lawas berarti. CD waktu itu CD tahun 2002 itu kan udah ada. Jadi memang itu di bandel dulu itu harganya 100.000 satu CD. Iya. Tapi memang untuk pendidikan itu pesanan gitu Mas ya? Iya, jadi saya kerja di satu perusahaan gitu. Jadi itu pekerjaan pertamanya Mas Tuli berarti? Itu pekerjaan pertama. Iya. Pengalaman kerja pertama tahun 2002-an ya? 2002. Wah, karena bisa menghasilkan, maksudnya langsung menunjang ini sektor pendidikan. Jadi nggak lari kemana-mana dia belajar di situ langsung kontribusinya ke pendidikan juga. Keren. Tapi penting loh buat teman-teman Sinau tahu juga, memang khusus untuk film itu kan sebetulnya bukan hanya sebatas macam-macam tuh kayak film Hollywood, film Laga, apa macam-macam lah kayak gitu. Ternyata ada peluang-peluang lain di mana dalam sebuah perfilman itu memang ada bidang-bidangnya. Apa itu termasuk genre termasuk apa itu Mas? Apa peluang ya? Misalnya kayak iklan, terus film itu sendiri artinya dengan cerita, entah itu fiksi atau drama atau dan sebagainya. Ya itu output yang dihasilkan sih. Maksudnya gini, itu sama kayak gini. Anda nulis gitu kan, nulis itu apa? Untuk apa nulisnya? Bisa untuk buku, iya kan? Bisa untuk pelajaran, bisa untuk tesis, bisa untuk apa? Koran, jurnalistik, bisa untuk macam-macam kan. Bisa untuk nembak kayak gitu. Nah makanya sebenarnya ya sama aja. Karena tapi awalnya dulu kan kalau kenapa dibikin film karena medianya memang dulu kan film. Film seluloid. Jadi film yang bergerak gitu. Diproyeksikan ke screen kan dulu kayak gitu. Belum ada suara juga, belum ada audionya. Belum ada suara. Jadi masih film bisu istilahnya. Makanya nganggapnya jadi film gitu loh. Padahal film itu sebenarnya ya media itu. Medianya itu namanya film. Kalau dulu fotografi film, ya itu film sebenarnya. Itu juga film. Ya. Cuman orang terbiasa bikin apa film. Bukan bikin film itu, seluloid itu. Film sebagai apa namanya. Propaganda. Ya sinema, film seperti itu. Cerita yang apa namanya, gambar yang ada ceritanya seperti itu. Berarti kalau Charlie Chaplin itu. Iya. Ya dulu seperti itu. Sebagai media, istilah media hiburan. Tustel. Lawas ya. Saya nggak hempong tau wis iso langsung cekrek. Ganteng sekali ngono. Setelah di Cyber Kids itu? Setelah itu saya lebih banyak ini banyak belajar di filmnya malah setelah itu. Maksudnya bukan di animasinya, tapi lebih banyak dibikin video klip, bikin apapun yang berbentuk film atau video. Termasuk iklan nih. Iklan ada beberapa juga, tapi saya juga bikin animasi sendiri gitu kayak 3D, kebanyakan 3D kan 3D animasi. Ya. 3D animasi. Setelah itu balik lagi masuk ke studio animasi.
bikin serial animasi 3 dimensi. Kemudian sempat keluar sebentar freelancer gitu. Kemudian balik lagi masuk studio. Kemudian saya bikin serial lagi, serial animasi. Oh animasi, serial animasi. Apa itu Mas? Animasi apa? Ada nggak di YouTube sekarang? Ada, dulu namanya? di MNC sekarang ada, masih ada. Apa itu? Itu Songgorobo namanya. Songgorobo. Jadi Songgorobo itu kayak animasi, teknisnya sih animasi 3 dimensi gitu. Cuman di situ ada 2 tokoh gitu. Ada 2 tokoh. Ya cerita sehari-hari 2 tokoh itu, jadi mereka itu penjaga istana di keraton ceritanya. Backgroundnya itu kayak ketoprak gitu loh. Jadi ada. Kayak lo kan. Iya kayak kita lihat ketoprak gitu. Cuman itu karakternya 3 dimensi. Itu di MNC ada, MNC TV. Coba sih, teman-teman yang penasaran silakan ditonton ya. Mungkin ada, apa judulnya di Mas Tuli? Songgorobo. Songgorobo. Cek, kita mau break sebentar karena sudah digarap, sudah dijarak sama Mas Bam. Mas Bam. Oke teman-teman sinau, sebentar ya. Dikongkon action ya Pak Udin. Mau gak mau gitu. Jadi teman-teman sinau, kita kembali lagi dengan Mas Tuli. Tadi sempat kita tahu tentang perjalanan hidupnya ya sedikit sih. Kita tahu beliau ini kuliah tahun 97, lulus tahun 2011. Diralat, langsung diralat. Sesuai mahasiswa teman-teman. 2004 ya. Sekitar 2004. Terus ada film Songgorobo di MNC. Bisa kalian lihat teman-teman sinau semua. Sambil ngopi, sambil taat pajak. Terus apa tadi ya? Apalagi tadi ya? Ya banyak, setelah itu beberapa film juga. Ya film-film mulai. Itu film apa Mas? Dokumenter? Enggak, dokumenter pernah sekali bikin. Sendirian atau ada tim? Ya ada Mesti tim. ikut? Ada. Kalau bikin kayak gitu biasanya kita ada tim. Apa itu Mas? Mesti tajuknya enak. Yang apa? Tentang apa? Dokumenternya. Dokumenter. Waktu itu ngangkat apa Mas? Dulu tahun berapa ya? Saya bikin 2004, mungkin 2005. Jadi kita bikin di Besuki waktu itu. Besuki, wow. Di Besuki. Tentang ini Kiai Kampung. Jadi satu profil Kiai Kampung di sana gitu. Tokoh ya? Tentang ya, Besuki tokoh. Berarti Probolinggo ya? Sebelum Situbondo. Tanggul, ya, Besuki. Oh iya. Ya sekitar tahun itu. Jadi bikin setengah jaman lah. Jadi kita itu kan sangat populer sekali dengan istilah film tadi kan dikatakan bahwa ternyata film itu adalah medianya Mas Tri. Tapi dari situ wis terpancing lah apa ya? Asal muasal atau pergerakan awal, perkembangan pertumbuhan awal film perfilman di Indonesia. Itu sebenarnya dari apa? Maksudnya apa? Ya, militer atau ya, apa? Waktu dulu kan kita masih ini ya, Belanda kan, milik Belanda kan. Jadi tahun sekitar 1926 itu sebenarnya ada film pertama Indonesia. Cuman Lutung Kasarung kalau nggak salah. Film ya? Film. Jadi film hitam putih. Yang bercerita, cerita bergambar. Karena dulu itu bioskop adanya di Batavia kan, di Jakarta. Jadi tahun 26 itu tim produksinya itu
bikin film Indonesia pertama. Judulnya Lutung Kasarung. Cuman masalahnya walaupun pemainnya dan krunya banyak orang pribumi Indonesia waktu itu. Cuman sutradaranya dan kepemilikannya itu masih orang-orang Belanda waktu yang itu. bawa rekso istilahnya, yang ngatur semua ya. Tahun 1926. Kemudian tahun 1928 itu ini waktu mulai orang-orang Cina berinvestasi film di Indonesia. Oh Jadi, iya. dari negara Cina terus bikin Van Shanghai apa gitu loh. Tulip Lili Van Shanghai kalau nggak salah. Lili Van Shanghai. Loro loh. Lili Van Shanghai. Lili Van Shanghai. Jadi itu ya tetap maksudnya itu memang film banyak orang Indonesianya gitu kan. Cuman perspektifnya mereka. Ya maksudnya orang China waktu itu tokoh-tokohnya ada ya Mas ya? Sudah ada yang dikenal ya? Gitu. Kenapa? Mesti artis artinya kan ada kan. Waduh saya enggak tahu. Kalau artis sih mungkin kita Mas, paling tidak yang memprakarsai film itu tokoh itu kayak kalau lagu kan ono W.R. Supratman, Ismail Marzuki gitu. Kalau film ada nggak Mas ya gitu? Ya itu namanya Usmar Ismail itu. Usmar Ismail ya. Ya setelah itu kan tadi terus kemudian ya banyak film Hindia Belanda waktu itu film-film yang Indonesia tapi bukan film Indonesia. Tapi waktu kemudian pas penjajahan Jepang ya. Jepang masuk ke Indonesia itu mulai turun karena produksinya kan udah ganti lagi sekarang orang Jepang gitu. Dan itu sepi banget. Dan kemudian kebanyakan bioskop-bioskop itu diisi sama film-film propagandanya Jepang. Ya lebih banyak film propaganda. Baru setelah merdeka tahun 1950, nah itu ada film Indonesia asli gitu loh yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Nah, Usmar dia ini bikin film Darah dan Doa. Itu syuting pertamanya tanggal 30 Maret. 30 Maret. Ya sehingga sampai sekarang dikenal sebagai Hari Film Nasional. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi 30 Maret itu syuting pertama dia dijadikan hari perfilman sampai sekarang. Jadi film nasional. Hari film nasional. Kemudian yang istimewa untuk tahun ini sebenarnya dia si Usmar Ismail ini dia ulang tahun ke 100 tahun. Jadi karena dia kebetulan tanggal 20 Maret. 20 Maret lahirnya. Jadi sekarang jadi umur 100 tahun. Makanya sebenarnya tahun ini adalah tahun yang ya untuk film Indonesia, perfilman Indonesia hari yang bulan yang istimewa sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang pandemi kan, masih pandemi jadi nggak ada terlalu banyak acara kayak gitu. Oke. Mas Tuli, itu kan tadi yang produksi Belanda ya. Maksudnya film dengan ada ceritanya. Apa tadi? Judulnya apa? Lutung Kasarung. Nah kan ada tuh tahun 1800 sekian yang awal ada. Tapi bukan gambar, dokumentasi aja. Ini Betawi tahun saat ini. Iya. Itu ada apa sudah termasuk? Iya itu masuk itu. Dalam waktu itu dikatakan film maksudnya. Tapi kan maksudnya banyak film dari Amerika, mungkin dari mana, negara-negara lain yang udah masuk di Indonesia kan. Cuman yang dikatakan produksi Indonesia itu, murni produksi Indonesia itu baru tahun 1950 itu. Oh jadi sebelum-sebelumnya itu asli ya India Belanda gitu loh. Kemudian sebelumnya lagi ya film-film impor gitu. Seperti sekarang kalau kita lihat film Hollywood dan macam-macam gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau pasang surut sih kalau film Indonesia itu pasang surut gitu loh sampai sekarang. Jadi tahun kemudian baru mengalami keemasan itu tahun 70-an, 80-an. Oh zamannya Warkop.
Bener nggak? Warkop 80-an. 86 sampai 92 kalau nggak salah. Lek 70-an berarti zamannya Roma Irama berarti. Ya ada salah satunya banyak, kayak Rano Karno segala Rano Karno. Bukalah kacamatamu. Terus baru turun, tahun 90-an itu turun, sepi sama sekali kan. Iya. Sepi sama sekali. Karena waktu itu TV nasional swasta mulai masuk kan. Iya, Sinetron. Di SCTV, tapi yang awal dulu kan RCTI kan, yang isinya film semua gitu. Iya. Terus kemudian ada VCD, ada macam-macam DVD. Laserdisc dulu juga Laserdisc. kan. Akhirnya banyak itu turun, kemudian diisi sama film-film impor aja. Film Bollywood, Night Rider. sama Hong Kong. Nah, itu. Kemudian Hong Kong, baru Jet nanti Li. awal-awal 2000, tahun 2000-an baru itu bangkit lagi. Tahun 98, waktu itu ada Kuldesak. Kuldesak. Kuldesak kalau pernah dengar itu sama sekali lain itu. Wah, populer itu. Karena di situ ada beberapa film pendek yang jadikan satu. Dulu ya itu nama Riri Riza, Mira Lesmana, NT Ahnas, kemudian Rizal Mantovani waktu itu bikin itu Kuldesak itu yang pakai duit sendiri. Istilahnya mereka kerjanya gerilya gitu loh. Mulai tahun 95 sampai 98 mereka itu gerilya nggak dibayar. Nah itu kemudian jadi tonggak bahwa ini film Indonesia bangkit kembali, kemudian sampai sekarang. Yang ya sekarang paling puncaknya sih sebenarnya tahun-tahun akhir-akhir ini sebenarnya banyak sekali dan tidak ada di bioskop kan, cuman di di macam-macam seperti Netflix, iFlix dan lain-lain itu view platform ya? semacam ya. Lar tancap jelas tambah kaono. Sudah nggak ada. Jadi Mas Tuli pernah nggak terlibat dalam suatu film indie? Nah ini aku Pak pengen tahu nih. India. Apa sih kok indie? Apa yang menjadikan dia disebut film indie kayak gitu tuh? Sementara Iya. apa bedanya kan? Iya Kayak gitu. makanya itu kan kalau sekarang kalau kita ngomong film indie itu ya kayak musik indie itu apa sih gitu. Ya sebenarnya spiritnya gitu loh. Spirit indinya itu yang kamu pengen bikin apa ya kamu bisa. Terserah kamu gitu loh. Itu sebenarnya spiritnya. Jadi enggak karena desakan orang kamu harus bikin film ini kan. Oh independence. Ya independen Karep-karepku wis. gitu loh. Dan Sesuai idealisme kemudian sendiri. cara distribusinya juga atau nyari duitnya juga independen. Oke. Ya sebenarnya seperti itu spiritnya sih sebenarnya kalau sekarang itu kalau bikin. Kalau dulu memang ya yang di luar bioskop dan TV itu disebut independen. Gitu. Karena bikin sendiri dari kamera yang sebenarnya bukan untuk film tapi dibikin untuk film. Handycam kayak gitu kan. Iya. To style. Iya kan. Seperti itu. Oh jadi kayak musik lah. Ya, seperti musik lah gak melok label berarti indie. Iya kan? Dulu tapi sekarang ternyata udah Ya, 11-12 lah tapi sekarang. Indie juga dipandang sekarang gak bisa dipandang sebelah mata, gak bisa gini. Jadi ya kalau saya bikin film aja atau bikin musik aja, nggak usah mikir label independen atau major, alah ya sudahlah bikin film. Kan lebih gampang seperti itu. Tapi kita pengen berkarya, kita senang kan gitu, ya udah itu. Enak gitu aja gitu loh. Kalau dulu kan masih adanya konflik, artinya sempat diatur adanya industri, kita diatur oleh industri dan sebagainya gitu Thomas. Ya sekarang sama sebenarnya, cuman sama, tidak melulu industri aja, tapi orang-orang yang lebih berjiwa independen itu bikin skena sendiri kan seperti itu. Kalau Mas Uli, kalau tadi Samen sempat menjelaskan bahwa film Indonesia fluktuasi gitu ya, fluktuatif sekali. Jadi kadang-kadang booming pada tahun sekian, terus akhirnya turun dan bahkan mungkin hilang tahun 90-an. Itu menurut Samen karena apa, Mas? Ya itu tadi karena macam-macam banyak hal. Karena waktu itu banyak teknologi gitu kan, masih teknologi baru yang namanya TV. Dulu sebenarnya kan TVRI aja. Hiburan orang kan lihatnya TV, satu-satunya TV apa? Ya TVRI gitu. Album minggu. Kepengen lihat film, kamu harus lihat bioskop. Kalau kamu
Dan di rumah orang itu, orang biasa mungkin dulu nggak banyak punya TV sendiri kan. Ya benar. Iya kan. Kemudian kalau misalnya beli video gitu, video Betamax waktu itu kan. Ya orang juga nggak terbatas yang mau beli. Yang satu-satunya hiburan rakyat adalah bioskop sebenarnya. Karena itu diisi banyak film-film Indonesia juga gitu loh. Tapi kemudian kan juga kebijakan pemerintah waktu itu aku nggak tahu ya. Maksudnya akhirnya banyak impor film dari Hollywood dan Hong Kong atau 90-an itu kan Mas Tri mungkin iya kan selalu kalau lihat film Jackie Chan. Itu yang mau saya tanyakan. Apakah memang karena perang industri itu sendiri atau memang kreativitas kita yang waktu itu memang terbatas, aku nggak tahu kayak gitu, sehingga terjadi fluktuasi semacam kayak gitu. Karena sebelum aku berpikir gini, film Indonesia ini punya karakteristik tersendiri apa enggak sih? Contohnya kayak gini, Bollywood aja, dia bisa produksi mungkin per hari bisa. Iya. Hollywood juga dengan demikian. Sekarang kita dijajah, aku ngomong dijajah Korea misalnya kayak gitu. Film-film drama dan sebagainya. Opa. Nah, hal-hal semacam kayak gitu itu loh Mas. Jadi iya sih. Tapi itu kan sebenarnya ini kan kalau kita ngomong ekosistem itu kan harus lengkap. Dari kebijakan pemerintah seperti apa misalnya gitu. Apakah mereka membatasi impor film atau seperti apa, dan kemudian film nasional lebih didulukan baru film impor kayak gitu. Karena kalau kita berkaca di misalnya di Korea gitu, itu seperti itu, mereka mendulukan filmnya sendiri, baru film impor gitu. Yeah. Jadi ada kebijakan kamu bioskop harus menayangkan film Korea berapa persen gitu, baru film impor yang lainnya berapa persen. Bahkan mereka berani untuk dumping ya. Wis aku ya akhirnya ketika di luar itu ya. Kebijakan itu sudah ada, akhirnya kan berkembang itu loh. Dapat pasar berkembang, mereka dapat kesempatan untuk belajar, untuk mengeksplor lebih banyak seperti itu. Monggo Mas Bagus, enggak apa-apa Mas Bagus, santai sini. Ya, kemudian kalau akhirnya film impor itu akan menjadi bisa disamakan gitu. Dan kalau kita lihat di sejarah film kita nggak ada seperti itu. Makasih Mas Bagus. Iya. Mas Bams. Terima kasih Mas Bagus rata-rata. Nah, sebelum kita nyeruput ini, aku pengen cerita sedikit. Tapi butuh banget tanggapannya Mas Tuli. Mungkin Mas Tuli juga. Jadi aku pernah sempat ngulik juga sih, apakah sama sih yang kita alami atau memang berbeda, atau ada permasalahan yang ujungnya berdampak sama. Jadi pasti tahu Willy Dawson ya. Willy Dawson itu orang Indonesia kan itu. Terus dia mengawali karirnya, boomingnya dia itu di Hong Kong kan. Dia termasuk dalam 10 aktor terbaik Hong Kong sampai sekarang. Terus dia ngaku akhirnya, kenapa kok aku mandek dari sana? Maksudnya aku pergi dari Hong Kong. Dia bilang, jaringanku atau mafiaku kurang kuat. Kalah kuat kayak Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung kayak gitu. Maksudnya BKP mungkin. Backupnya kurang kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk, timbangan kok ini lorong kabeh kayak gitu. Ada nggak sih fenomena seperti itu di perfilman nasional? Terima kasih. Tapi kita jawabnya nanti Mas Tuli. Kita jawabnya nanti. Oh ya, nanti. Ya, eman-eman nih. Soalnya garing. Ya teman sinau, tetap mantengin, subrek, tekan tombol kering ya.